Bismillah. Halo, assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang mukmin, dan semoga sehat dan lapang rezeki ya buat yang non muslim, temen aku yang Nasrani, yang Hindu, Buddha, dan yang lainnya deh, pokoknya intinya yang umat yang beragama yang berada di Indonesia khususnya, dan umumnya yang berada di luar negeri ya. Di sini itu apa ya, kita sudah mendekati mau lebaran pemirsa. Di sini itu kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah ya, dengan kondisi aku dikuatkan untuk berpuasa pemirsa. Apa ya namanya, dalam kondisi aku sering ngedrop ya, terus tidak sekuat setangguh dulu pemirsa. Di sini tuh Allah sudah mengurangi, kalau dibilang Maya ada kalanya Allah menguji dengan kesehatan ya. Terus aku tipe yang pekerja keras, jadi harus mengurangi waktu luangku untuk berkreativitas, tapi tetap masih jalan ya. Di sini tuh apa ya, malah jadi aku akan ngobrol-ngobrol lah ya. Kemarin aku sempat berbicara, diskusi sama seseorang ya, karena aku lagi bingung lebaran mudik atau tidak ya gitu. Terus kondisi ya, tapi aku harus berpikir bijak ya. Berarti di sini oke lah, kalau aku lebaran tidak bisa kumpul sama keluarga besar, berarti aku akan mudik habis lebaran gitu ya. Intinya mungkin 5-6 hari setelah lebaran ya, lihat-lihat kondisi ya. Yang penting tugas aku sebagai orang tua dari anak-anakku didahulukan ya, karena ada yang mendesak ya. Jadi ada yang prioritas yang harus diduluin gitu. Jadi intinya aku mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar aku ya, karena habis lebaran ada acara hajatan pemirsa. Aku disuruh sama mama tuh, kamu pulang katanya, anaknya kakak sepupu aku menikahan gitu ya, keluarga besar Panindi Riswandi ya, yang menjabat di Rumah Sakit Umum Tasikmalaya. Jadi aku memohon maaf yang sebesar-besarnya. Paling aku bisa menemui habis lebaran, mudah-mudahan itu juga tidak ada kendala ya. Jadi di sini tuh keluarga besar aku tuh dari almarhum aku jadi para medis pemirsa, sama guru ya. Jadi ada di rumah sakit, ada yang jadi dokter, ada yang perawat, bidan, ya semuanya lah campur gitu deh. Kalau dari mama aku tuh banyakan yang pada nikah sama abdi negara ya, abdi negara tuh ya. Jadi intinya dan mereka itu tipe suami yang penyayang sama istrinya. Pada ngomong pemirsa, kalau yang menjadi suami dari semuanya dari keturunan aku dan mama aku sih ya, dimong semua sama suami. Jadi bersyukurlah ya, terlebih-lebih om aku yang ke bibi aku dari ibu ya. Jadi gimana ya, mereka tuh punya aura sendiri ya. Jadi di sini tuh keluarga besar aku mungkin bertanya-tanya kenapa aku tidak berlebaran udah 2 tahun ini ya, mau ketiga nih. Jadi aku sebenarnya aku udah didatengin sama kakek buyut ya kemarin tuh, sampai kayaknya sedih banget gitu ya pemirsa gitu ya. Aku tuh sebenarnya rentan didekatkan dengan roh leluhur ya. Jadi kalau ada apa-apa datang gitu. Jadi terus nenek aku juga sempat datang. Kalau kita mah sudah, maksudnya kalau
kalau dikatain mah lebaran ini kamu harus pulang gitu ya, maksudnya ya kangen lah, untuk bukan kangen lagi karena keadaan aja mereka memaklumi, tapi tetap aku harus menyempatkan lah ya, mudah-mudahan lah ya tidak ada kendala. Jadi di sini tuh lebaran aku sempat berpikir lebaran karena aku fokus ya kepada program aku sampai nggak mikirin kadang ini hari apa, waktu apa ya, tanggal berapa gitu. Kalau ini mah kadang-kadang suka kalau lagi kondisi aku nggak ngedrop ya, maksudnya ngedrop, suka ngeblank gitu ya, tapi aku berusaha untuk menetralisir kembali ya. Jadi di sini tuh kita puasa tanggal 1, aku ngobrol-ngobrol sama seseorang ya, jadi kira-kira lebaran kapan ya gitu ya, karena anak-anak juga suka nanya mah lebaran kapan ya. Yang jelas itu mulai puasa tanggal 1 ya, terus puasa tuh berapa hari kata aku tuh, 30 hari, gue ada 30 hari puasa itu ya. Terus tanggal kalender sekarang, aku tidak punya kalender loh pemirsa. Kalender 2025 aku belum punya. Di awal berarti ya nih. Jadi kalender sekarang kan sampai tanggal 31 mak katanya. Benar gak 31? Tanggal 31. Lama puasa berapa hari? Biasanya lama puasa itu 30 hari pemirsa. Tuh, aku tidak punya kalender. Jadi aku berusaha untuk apa ya? Mudah-mudahan apa ya? Yang kita bicaraan itu benar ya. Aku tuh sering sharing, diskusi lah, pokoknya aku tuh selalu menjalankan apa yang namanya musyawarah gitulah, musyawarah mufakat dari hal-hal kecil sampai besar, sama anak-anak, sama temen gitu ya. Jadi ini sharing-sharing sama temen ya, sama seseorang lah ya, gitu, seseorang lah ya. Jadi apa ya, masalahnya aku tidak punya kalender gitu ya. Aku sedang gini ya, kalau aku pulang nih hari apa tuh, lebaran tanggal 31 tuh, itu kan 31 lebaran 31 ya, 31 30 lamanya puasa pemirsa ya. Jadi di sini tuh apa ya, kalau kita awal tanggal 1, cuma akhir zaman ini anugerah yang besar ya, kita bisa bareng-bareng berpuasa ya, dari semua mazhab, karena tidak dari dulu ya belum pernah serempak bareng, bener gak? Pasti ada perbedaan satu hari gitu ya. Di sini tuh berarti kebersamaan, ajas kebersamaan dalam segi religius ya. Ya di sini bagus lah ya. Aku tuh sempat begini dari kemarin ngasih tahu seseorang, coba kita pikir lebaran itu hari apa ya gitu ya. Lamanya puasa 30 hari. Sedangkan aku tidak bisa berpikir karena tidak punya kalender 2025. Terus anak-anak bilang sampai tanggal 31 mak katanya gitu. Ya berarti 30 berarti tanggal 31 dong, kata aku ke anak-anak aku ya. Karena di sini ada program anak-anak aku juga yang harus diselesaikan, nggak bisa lama-lama, harus cepat lagi aktivitas gitu. Jadi kan aku juga mau pulkam gitu ya, pulkam jarak ke almarhum, terutama ya nemuin orang tua lah ya. Jadi di sini tuh itu yang prioritas. Terus sebenarnya pingin keluarga besar ya, cuman kayaknya udah pada pulang ya, kalau udah 5 hari apa 6 hari udah pada mudik ke Jakarta pemirsa, karena kakak sepupu aku tuh kebanyakan di Jakarta. Dari apa aku tuh di Jakarta semua. Terus dari ibu aku kebanyakan di Tasik ya, tapi ada yang di Bandung juga tuh, ada sepupu aku tuh. Terus apa ya, dari apa aku tuh dari kalau nggak salah ada 2 istri ya, apa aku itu ibunya ya, kakek ya, kakek itu punya mungkin bercerai atau gimana ya, aku atau 2
dua istri, nggak tahu lah, pokoknya mungkin dari istri yang terdahulu terus menikah sama nenek aku. Jadi sebenarnya banyak keluarga besar di Jakarta gitu semuanya tuh, jadi langsung ke Jakarta pemirsa. Dari keluarga apa aku tuh langsung pada hijrah ke Jakarta gitu, katanya banyaknya medis semua gitu. Mereka mah ada orang-orang, ada aku mah orang biasa lah ya. Aku mah maksudnya gimana ya, aku mah beda lah dari saudara-saudara yang lain gitu ya. Maksudnya apa ya, aku hanya turut senang aja lah ya, turut senang. Dan dulu tuh suka ada reunian dari dua keluarga ya, dua keluarga besar ya, Bani apa ya, Bani Tajudin sama Bani apa tuh satu lagi ya, pokoknya ada lah. Masalahnya aku jarang apa ya, jarang ngumpul ya. Semenjak almarhum nenek aku meninggal ya, paling rame kalau ada almarhum nenek aku tuh, ayo ke Tambak Baya katanya gitu, ketemu keluarga besar dari istri kakek aku yang pertama ya. Jadi dari situ apa ya, anak cucunya menyebar ke Jakarta pemirsa. Apa ya, lah itulah intinya mah. Karena apa ya, karena sudah apa ya, sudah kalau dibilang mah rezekinya sudah apa ya, ditemukan oleh masing-masing orang ya, jadi menyebar rata-rata ke Jakarta pemirsa. Nggak tahu ya, makanya aku juga dituntun ke Jakarta. Padahal udah disediain sama apa aku ya begitulah jalan hidup, perjalanan hidup begitu pemirsa. Ya aku tuh apa ya, kadang-kadang ngeblank kalau ingat apa ya, mohon maaf ya, karena aku juga kalau lagi kondisi badan fit stabil, otomatis semuanya ke pola pikir juga stabil. Nah kalau lagi kayak gini nih, ada yang ngedap, ada yang dirasa belum puyeng sekali, 7 keliling kebiasaan tuh buat mengingat bani apa tuh, dari apa aku kan 2 tuh. Jadi kita kalau tiap lebaran itu aku menghadiri 2 bani Tajudin dan bani apa yang dari Tambak Baya tuh di Sukaraja ya, kumpul di situ semua keluarga besar apa aku tuh kumpul di Sukaraja pemirsa. Aku sangat berduka sekali ya. Terus sempat terakhir tuh aku diajak ke adiknya nenek ya, wajahnya mirip banget ya, tapi udah meninggal. Mungkin beliau juga udah meninggal udah lama ya. Semenjak itu aku tidak ketemu karena aku ke Bekasi pemirsa. Kangen sekali ya, di sini tuh benar-benar luar biasa ya, karena kondisi banyak sekali perubahan semenjak wabah corona ya. Pokoknya sesuatu sudah berubah semuanya, berubah lah. Dan aku tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi ya. Intinya aku berusaha menjalani tugas aku yang prioritas ya. Terus dimanapun aku tinggal, kemanapun aku melangkah, memberikan keberkahan semampu aku, dari segi apapun ya gitu. Jadi usia yang berkah, terus rezeki yang halal ya, yang bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Jadi itulah yang sampai nenek aku tahu karakter aku. Nenek aku sebelum meninggal kan aku sempat ke Tasik. Nah, Tasik anak-anakku masih 5 tahun ya. Bener nggak sih? Ya, 5 tahun. Terus nenek aku pernah bilang begini, lebaran terakhir, kamu tidak akan apa ya, kalau kita menunggulan katanya kalau nenek meninggal, jadi kita udah berpamitan ya, udah gimana ya, itulah kenapa bisa merasakan seperti itu. Nenek aku tuh ahli Quran pemirsa, jadi dia udah merasakan bahwa dirinya itu tidak akan ketemu aku lagi. Terus aku jauh ya, kondisi ribet ya waktu itu, kita masih belum
udah punya kendaraan sendiri udah. Aku tuh selalu diberitahu sama nenek tentang sesuatu hal gitu, termasuk kepergian beliau itu sebenarnya aku sudah dikasih tahu ya. Jadi ketika semua cucu pada kumpul tuh waktu nenek aku meninggal, aku sudah dikasih tahu waktu lebarannya gitu. Jadi udah pamitan pemirsa ya, begitu ya. Kalau ahli-ahli Quran itu seperti punya firasat ya, firasat gitu, bahwa aku tidak akan bisa ketemu sama uh, 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 Neng lagi katanya kan, kalau bilangnya kan Neng ya, nenek aku tuh. Jadi apa ya, itu yang ngasih tahu lebaran itu. Jadi biar aku juga nggak sedih, jadi waktu aku kesana tuh jadi udah siap, udah selesai semua. Jadi karena aku paling apa ya, aku selalu ngurusin nenek aku ketika ditetesin matanya ya kan, mengalami kecelakaan tuh. Jadi aku yang netesin matanya, jadi aku yang ngebajuin juga gitu. Jadi aku selalu menyempatkan nengokin nenek ketika aku lagi di yayasan ya, yayasan. Terus aku juga ketika ya benar di yayasan ya, waktu kuliah masih enggak sih, maksudnya full di paling sesekali ya. Tapi kalau waktu di yayasan aku selalu setiap minggu tuh pasti nengokin nenek ya, karena nenek aku ada di bibi aku gitu ya. Jadi ngebajuin, netesin matanya gitu ya. Jadi gitulah intinya apa ya, ahli-ahli Quran itu sangat ini, sangat jeli ya, perasaannya itu, feelingnya itu, firasatnya itu benar pemirsa. Jadi puasa Nabi Daud, puasa sunnah Senin Kamis itu udah biasa. Jadi apa ya, jadi sebelum nenek aku meninggal beberapa bulan apa ya, jadi lebarannya itu pamitan pemirsa. Jadi kamu tidak akan pokoknya mah tidak akan ketunggulan gitu ya kalau nenek meninggal. Jadi pas aku kesana juga udah rapi, udah bersih, udah misalnya udah apa ya, aku nengokin kesana tuh berikutnya udah selesai semua gitu. Jadi apa ya, bahkan aku tuh lebaran berikutnya baru aku itu jarahin ya, karena aku akan merasakan sedih yang luar biasa ya, karena setiap kali ada permasalahan aku pasti curhat ke nenek aku pemirsa. Termasuk waktu itu aku lagi merasakan apa ya, sepertinya aku jatuh cinta deh waktu puber ya, SMP 2 waktu itu. Terus aku ngomong ke nenek aku, sepertinya aku mulai naksir cowok deh gitu. Terus beliau begini, katanya langsung begini, ini radio katanya. Terus ini isim, alah kok ada isim. Jadi sepertinya kenapa aku dituntun ke benteng itu ya sekarang akhir zaman ini, karena ini pemirsa rahasianya itu. Jadi aku harus berhadapan dengan itu ya, membuat yel-yel Palestina. Terus di sini kekuatan Dajjal yang luar biasa. Terus apa hubungannya dengan jodoh aku gitu ya? Itu kan yang paling heran mah gitu. Hanya yang ada di benak aku itu naksir yang pembasket pemirsa gitu. Nenek aku langsung begini, kenapa harus dengerin ceramah itu kiai ya, Kiai Haji MC, terus isim ayat Quran itu yang lembaran sepertinya itu riweuh paciweuh nenek aku tuh. Ketika ngelihat kehidupan aku paciweuh banget, paciweuh segala gini. Terus aku sering diserang sama kekuatan perdukunan itu dari mulai gadis pemirsa. Jadinya itu intinya apa ya, nenek aku tuh sebenarnya sedang membuka tabir kehidupan aku ya. Di sini ada hubungannya dengan nurbuah ya. Jadi aku tuh punya tanda khusus ya, nurbuah. Jadi di sini tuh apa ya? Ya udahlah, yang penting intinya di situ. Sebenarnya inilah perjalanan hidup aku dan yang ingin nenek aku sampaikan ya begitu. Ibu gitu ya. Makanya nenek aku tuh benar-benar apa ya, mendampingi aku. Sebenarnya beliau itu ya udah meninggal, tetapi ketika aku sakit kista itu seperti menuntun aku agar aku kuat, agar aku dituntun pemirsa, seperti ada di atas kepala aku. Terus
kamu harus baca Falaq Nas gitu, terus baca ayat-ayat ya, pokoknya di sini tuh apa ya, dituntun gitu ya selama aku di rumah. Terus apa ya, sampai ketika aku sakit, apa yang maksudnya hijrah ya, dibawa ke Tasik. Nah yang paling ada semua tuh, ada almarhum apa aku juga ngasih, seperti ngasih itu ya, kenapa ya aku didekatkan dengan kayak ruh-ruh gitu ya, tidak tahu ya Pak Ustadz dari zaman ya. Jadi intinya aku dipekakan ya, dekat sama para ruh yang sudah wafat, terutama keluarga aku gitu. Jadi kalau ada persoalan itu mereka datang ke aku ya. Di sini tuh, ketika aku qadarullah ternyata aku dituntun umroh pemirsa, sepulang sakit yang berat luar biasa dan cobaan hidup yang luar biasa dari orang-orang di sekitar ya. Jadi aku dituntun umroh sampai di Bukit Safa. Nenek aku ternyata seperti ngegandeng aku pemirsa tuh. Jadi di situ kok ada nenek aku, kata aku teh, jadi ngegandeng aku. Jadi di sini tuh kan nenek udah di umrah hajiin ya, udah dihajiin sama anak-anaknya, sama sama Uwa dan bibi-bibi ya, terus dan Om ya. Di sini itu beliau itu seperti ngedampingin aku. Ternyata aku dituntun untuk berhadapan dengan ya gitu, bertemu dengan lewat media sosial ya, dengan Hafiz Ahmed. Ya itu di situ kali ya. Jadi nenek aku tuh menuntun aku untuk ya bertemu dengan kaum yang berbeda dari madhab kita gitu pemirsa. Golem Ahmed, terus ada Maher Zain, terus siapa lagi, pokoknya semua ya di media sosial, di Facebook ya, termasuk Faburak, Cipit. Nah, terus akhirnya kesini ya nyambung semuanya. Sekarang ke Ahya juga, terus siapa lagi ya, kemarin tuh bayaran pajak, bayaran MBS, semuanya deh. Jadi itu semuanya udah tertuntun ya, dan memang ada tujuan tertentu ya. Jadi di sini setiap kali aku bertemu dengan si A, si B, si C itu, nenek aku tuh seperti tahu gitu. Itulah ya kalau ahli Quran itu kan, karena apa ya, Quran itu apa ya, semua ilmu keduniaan ini ada dalam Quran itu. Jadi guru aku itu adalah nenek aku pemirsa. Jadi beliaulah yang menuntun aku agar selamat gitu dari penyakit kista ya. Sebenarnya ada yang tidak wajarnya juga, jadi ada yang seperti ada yang ngerjain, pokoknya gitulah. Intinya aku sebelum umroh itu berat pemirsa, jangan salah. Aku dibikin gatel yang setiap saat, jadi agar kulit aku rusak pemirsa tuh. Sebelum umroh itu aku mengalami yang seperti tiap 5 menit itu, ya Allah aku gatel banget itu ya, luar biasa gitu. Nah itu sebelum umroh ya. Sebelum gatal itu kan aku mengalami angkat rahim ya, berat pemirsa. Coba deh kalau yang mau gitu, apalagi bikin yel-yel Palestina demi kebaikan ya, untuk saling menguatkan dalam kebaikan agar terciptanya apa ya, kerukunan lah ya. Kalau aku mas selalu punya rukun, damai, dan hidup ini tidak akan lama di dunia ini ya. Jadi berat banget. Sampai gini, aku kan diuji dengan habis angkat rahim, oke lah aku ke Bekasi ya. Ke Bekasi kan habis dari Bandung tuh Sentosa ya, aku mengalami operasi di rumah Sentosa. Alhamdulillah semuanya lancar. Terus diuji lagi pemirsa, datang ke Bekasi tuh apa ya, itulah gunanya petunjuk ya. Jadi aku nggak bisa ngelangkah kayak robot pemirsa. Kakiku kenapa begini, ternyata kan lamanya lonjor. Akhirnya dituntun bertemu sama seseorang yang bisa menotok apa ya, menotok saraf ya, yang sebenarnya bisa ngelulur doang katanya, sama kayak lanjutan dari Tasik pemirsa. Jadi begini, siapa yang mau bisa menotok aku ya, kan di Tasik kan udah beda orang ya. Tadi ditunjukin sama Allah, itulah gunanya petunjuk pemirsa. Jadi tidak boleh lepas dari petunjuk Allah gitu pemirsa. Jadi ingat dalam hati, diamalkan, bukan hanya dibaca aja gitu. Kayak ngaji tapi di hatinya tidak ingat gitu. Makanya kan banyak yang lalai
gitu pemirsa. Gunanya petunjuk itu di situ. Makanya gini, Allah tunjukkan tuh ada di Gramapuri. Sekarang udah wafat ya, beliau tuh luar biasa baik banget. Kemarin sempat aku mau diurut lagi dong buat ngelancarin, karena aku nggak bisa ngelipat mas. Sekarang tuh kalau aku melakukan gerakan yang serentak gitu ya, maksudnya maka si sendi aku agak kaku lagi gitu. Jadi intinya kemarin tuh sempat berpikiran untuk diurut lagi, dia udah meninggal. Ya udah deh kata aku pasrahin aja gitu. Di sini tuh gunanya petunjuk tuh apa. Terus nah setelah itu aku mengalami serangan gatal pemirsa. Dibikin gatal, jangan salah, berat. Siapa yang mau gitu kadang gini, aku mau masuk YouTube, ya tuh alami dulu apa yang aku alami, sanggup nggak gitu kan. Tidak semata-mata aku dituntun ke YouTube untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, untuk belajar gitu hikmah apa yang kita dapatkan dari pengalaman kita, kejadian-kejadian kita, rasa sakit kita gitu. Jadi harus ada perbaikan pemirsa. Berat. Yang paling parah itu gatalnya luar biasa, sampai setiap maghrib gatal, setiap jam 12 gatal kulit pemirsa. Jadi dibikin kayak, tapi nggak ada apa-apa gitu. Nah di situ besoknya ya Allah gimana ini gitu. Di sini tuh ternyata Allah lagi menguji pemirsa, kamu ingat gak sama aku gitu. Akhirnya seperti digerakkan hati aku tuh ya itulah namanya petunjuk. Kata aku tuh bawa aku ke Ciseeng gitu ya. Ciseeng tahu nggak? Ciseeng pemandian air panas di Bogor ya. Aku hanya bilang bawa aku ke Ciseeng Bogor gitu. Habis gitu ayahnya anak-anak ya udah deh katanya, kan kita juga sering mandi ke sana. Oke, di sana berendam. Nah habis berendam itu luar biasa, masya Allah. Aku disembuhkan pemirsa. Jadi di situ ada belerang juga. Terus aku juga niatan yakin sama Allah gitu ya. Karena apa ya, luar biasa ya. Dan apa ya namanya, jadi itu ada ketidakwajaran. Terus aku juga melawannya dengan keyakinan hati. Lawannya dengan keyakinan hati pemirsa. Aku yakin sama Allah, bukan sama setan gitu. Jadinya ikhtiarnya, bentuk ikhtiarnya itu ya mandi di Ciseeng gitu. Bentuk ikhtiarnya apa? Medis gitu, misalkan minum obat gitu ke dokter, apa ke bidan, apa ke perawat, itu ikhtiar. Nah habis gitu udah ceritanya, aku berendam sekali, udah tuh alhamdulillah. Nggak lama aku dituntun untuk berangkat umroh ya. Aku lihat travel mana gitu ya. Terus aku sering lihat di ujung tol Bekasi Kalimalang ya. Kalimalang apa mana ya, ada travel Santa Fe pemirsa. Jadi itu tidak semata-mata Allah menuntun ya ke travel itu waktu itu. Sekarang kan saya tidak tahu ya apa travel itu masih buka atau tidak ya. Cuma itulah perjalanan hidup aku pemirsa, berat. Harus berhadapan melulu, sampai sebelum umroh aja harus terkena sihir. Gatal luar biasa. Ternyata ingin merusak kulit aku pemirsa. Datang ke Mekah langsung rasanya kulit aku tuh seger banget pemirsa, jangan salah. Makanya ketika seorang mutawif itu bilang, mutawif ya, mohon maaf aku tidak pernah menyalahkan siapapun ya, karena itu aura itu kok wajah ibu bersinar katanya gitu. Oh gitu ya kata. Ternyata jadi semenjak masuk pintu Mekah itu, jadi semuanya itu seperti diperlihatkan perilaku kita mana yang baik. Maksudnya kebaikan kita yang biasa di sini tuh diperlihatkan, berbagi obat, menolong orang, dan itu aura kebaikan pemirsa. Aku tidak merasa baik atau lebih baik ya. Ini pengalaman aku gitu ya. Di sini tuh aku hanya bisa mengatakan aku selalu mengambil hikmah dari apa yang aku alami ya. Dan umroh 2018 itu adalah umroh yang terindah. Apapun itu, apapun yang menimpa aku, apapun yang orang lain katakan, adalah
suatu anugerah yang terbesar ya, umroh 2018, karena tidak mungkin lagi kalau keadaan seperti sekarang ini udah riweh ya, udah paciweh itu. Aku berangkat ke sana lagi, apa tidak sampai anak aku bilang, emangnya mama nggak mau umroh lagi? Bukan masalah itu dek, sekarang ini aku harus memprioritaskan pengamalannya, kata aku gitu. Gak apa-apa sekali umroh, dan aku udah daftar haji juga gitu pemirsa. Zaman itu riweh, riwehnya luar biasa. Yang penting niat kita gitu. Aku tuh sebenarnya Allah itu selalu gini menuntun aku, kalau kamu mau umroh lagi, ini travelnya. Kemarin bin Salam ya dituntun, kalau kamu mau boleh tuh, ada bin Salam. Terus metodenya juga cicilan gitu. Terus pesawatnya Saudi ya, pesawat Saudi pemirsa. Jadi apapun yang aku inginkan Allah itu kabulkan pemirsa, asal yakin. Itulah apa ya, yang aku terima, aku alami ya sekarang ini. Jadi di sini tuh nikmat apa lagi yang aku dustakan, semuanya sudah terlaksana ya. Jadi di sini tuh inilah perjalanan hidup aku, dari mulai yang aku doakan di sana itu terkabul semua. Jangan pernah berburuk sangka ya, apalagi bersudan sama berburuk sangka tuh sudan ya. Ketika pulang umroh, kenapa sih aku jadi syarat rezekinya gitu. Masalahnya aku menerima curhatan ya, setelah aku pulang umroh kok kontrakan aku sepi nih, katanya gitu. Loh kok seperti itu, jangan pernah berpikir seperti itu, kata aku begitu. Jadi aku mensupport si ibu tamu ya, sempat yang datang ke sini itu ada tamu ayahnya, katanya kok kontrakan aku kok malah sepi, katanya gitu sepulang umroh itu. Jangan seperti itu. Jadi aku mensupport para jemaah yang sepulang umroh ya malam ini, jangan pernah berprasangka buruk sama Allah. Tetapkanlah dalam tauhid ya, yakin sama Allah gitu ya. Apapun yang kita alami sekarang ini kan udah mulai kalau dibilang resesi serba agak udah inilah ya. Kalau dibilang resesi mah jualan kita agak sepi gitu. Jangan pernah ini kita, jadi kita harus tetap optimis pemirsa. Jadi di sini aku malam ini memberikan support kepada jemaah haji atau umroh. Sepulang umroh itu harus dijaga hati agar tetap berpikiran pikiran optimis ya gitu. Jadi jangan pernah ya berprasangka, apalagi terus menyalahkan. Akhirnya aku udah umroh tapi kenapa ya jualan aku nggak laku, terus kontrakan aku nggak sepi gitu, kosong. Jangan pernah seperti itu. Itu sebenarnya menguji Allah, itu sebenarnya menguji sekuat apakah kamu bisa bertauhid sama aku. Nah kan nggak lama kan sepulang umroh banyak yang minta lagi ke dukun-dukun. Mohon maaf ya, di situ banyaknya ini berdasarkan kenyataan ya. Jadi di sini harus tetap ya tauhid itu dijaga, itu tauhid namanya pemirsa. Jadi itulah makanya berat untuk mempertahankan sepulang umroh dan sesudah umroh itu harus sama gitu. Jadi sepulang umroh mintanya ke gunung apa ke laut ya, padahal sebelum umroh, ketika umrohnya itu ke Ka'bah gitu intinya. Jadi tetaplah berprasangka baik sama Allah, optimis ya, optimis dalam hidup ini, optimis, jangan pesimis apapun, apalagi menghadapi sekarang ya. Jadi kita itu harus, kalau pikiran dan otak mah harus tetap dipakai gitu. Apapun, meskipun dalam keadaan sakit aku harus berpikir aja, harus istirahat ya, tapi harus berpikir besok apa, program ini apa, padahal kondisi aku lagi ngedrop nih gitu. Intinya aku mensupport para itu ya. Aku juga sempat melihat kemarin ada kejadian, turut berduka cita ya, kemarin yang umroh ya ada kecelakaan. Itulah qadarullah ya, kita itu sedang berjihad ya. Ketika kita umroh atau haji kan belum tentu bisa balik lagi. Nah di situ kita harus menyadari ke situ pemirsa. Waktu aku juga ya Allah gimana, tapi aku pasrah aja ya. Mana waktu itu anak masih kecil ya, masih ada yang kecil, ada yang 5 tahun. Udah 5 tahun ya, mau ke SD ya, 5 tahun. Tapi aku la haula aja gitulah. Intinya di situ pemirsa. Jadi ingatlah waktu kita sebelum umroh itu atau haji,
belum tentu kita bisa balik lagi ke Indonesia, begitu pemirsa. Jadi di situ lah, itulah intinya, bersyukur, perbanyaklah bersyukur. Sebagai ahli syukur yang benar gitu, karena banyak yang orang yang bersyukur tetapi jalan dan caranya tidak benar gitu ya. Di sini tuh akhir zaman ini mana ahli syukur dan mana ahli kufur, hanya dua itu, yang mana ahli syukur dan mana ahli kufur. Itulah intinya di situ. Mudah-mudahan aku bisa istiqomah pemirsa. Bukan masalah uang yang aku pikirkan, uang saku aku kosong, cuek aja, ceria aja si Umi Mama. Setiap kali aku ke sekolah bawa tas, dalamnya apa? Kalau mau jajan, enggak, aku mau kosong tuh gitu ya. Cuma bawa ini karena aku udah, sebenarnya aku udah punya uang sisa belanja gitu, ada yang bayar baju, tapi aku investkan buat yang jual butuh tenda pemirsa. Aku mengucapkan selamat jalan untuk berkumpul bersama keluarga besar kepada bapak dan ibu yang tendanya sudah aku beli pemirsa. Alhamdulillah wa syukurillah. Kemarin sempat menawarkan tendanya seharga 800.000 ya. Dalam waktu 5 hari aku harus punya itu ya. Akhirnya aku mengumpulkan ya gitu, uang saku lah ya, dari pelanggan aku juga yang udah akrab gitu ya. Kadang aku tanya, ada nggak ya gitu buat aku, buat nolong yang mau pulang kampung, diminta misalkan uang bayarin bajunya gitu. Kalau udah yang akrab banget ya, kalau yang lama biarin aja. Kalau karena aku membutuhkan buat menolong ya, akhirnya aku adanya 200, katanya enggak 500, boleh kata aku, terus sisanya nanti hitung tabungan, karena aku tidak sengaja tidak memperpanjang rekening pemirsa. Males ngurus-ngurusnya sebenarnya gitu. Aku punya rekening mandiri tapi males ngurus-ngurusnya lagi, jadi rekeningnya udah akhir pemirsa. Udah berapa tahun tuh, 3 tahunan kali ya. ATM punya tapi kosong pemirsa, ATM-nya gitu, karena aku tuh males pemirsa, nggak kayak dulu. Kalau dulu mah lagi zaman kuliah ya di Upper, sampai berapa ATM tuh, jadi bolak-balik ke ATM aja bawa uang. Kalau sekarang mah di saku, tapi jangan dipikir aku nyimpan uang di bantal ya, tidak. Jadi intinya disitulah aku bawa seneng aja. Kadang begini, Umi ini uangnya gimana, nyicil dikit-dikit, nggak apa-apa, biar nyimpen aja di mama, nabung di mama kata aku. Nabung di mama, orang segitu-gitunya, ya udahlah disyukurin aja. Intinya akhir zaman ini aku tuh membawa hidup aku tuh enteng gitu. Kalau dulu mah ya tidak punya ATM ya gimana, gengsinya luar biasa juga ya. Aku juga punya gengsi pemirsa, waktu kuliah tuh pingin di dompet itu 5 ATM tuh, ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, ada BCA. Tapi kalau sekarang ini cuek banget itu, si Umi cuek banget. Jadi ada periodenya kita berubah, dan mau merubah diri ya. Sebenarnya dengan sendirinya ya, jadi berubah lah, dibawa enteng hidup ini gitu ya, tidak usah takut ya, karena Allah sudah mengatur semuanya. Yang penting semuanya kecukupi. Insya Allah kalau kita mintanya cukup ya cukup gitu. Mungkin aku tidak berdoa, ya Allah kayakanlah aku tuh tidak berdoa kaya, tetapi cukup ya, cukup Allah bagiku gitu, cukup uang untuk memenuhi kebutuhanku gitu, cukup gitu ya. Karena prioritas aku tuh sesuai dengan dunia ibu rumah tangga gitu pemirsa. Jadi cukup. Jadi kalau dibilang kaya mah ya Allah aku pingin kaya, langsung Allah kayakan gitu, karena sesuai dengan permintaan. Cuman kan aku tidak meminta kaya gitu, aku hanya meminta usia berkah, terus rezeki yang halal, terus cukup mencukupi semua kebutuhan aku gitu. Ketika aku dalam kesulitan itu selalu dipermudah, terus dan berbagilah sebagai rasa ungkapan rasa syukur gitu ya pemirsa. Jadi di situ coba kalau berdoa, ya Allah aku pengen kaya, terus kayanya itu harus ada
panjangnya, jangan ada titik koma gitu. Jadi kayaknya itu yang berkah, memberikan keberkahan buat yang lain gitu. Jadi jangan sampai kayak hujan ya, ya Allah berilah aku hujan gitu. Jangan hanya hujan aja, hujan yang berkah bagi tanaman, bagi apa ya, bagi diri kita juga gitu, bagi ya intinya pada tanaman gitu. Jangan yang hujan-hujan yang, jadi jangan hanya minta hujan aja gitu, hujan yang berkah ya Allah buat kehidupan kita gitu. Jadi ada tambahannya itu. Kalau hujan doang makan jadinya ada yang hujan seperti sekarang ini ekstrim ya, banjir, ada yang gitulah. Jadi hujan itu macam-macam banyak. Jadi jangan asal minta hujan gitu. Jadi ada panjangnya hujan yang berkah, memberikan kebaikan, keberkahan buat kehidupan kita sebagai manusia ya gitu pemirsa. Jadi malam ini aku memberikan apa ya, jadi kalau kita mah support terus kepada para jemaah, spirit pada jemaah umroh dan haji agar tidak tidak berburuk sangka sama Allah ya, tetap optimis dengan sebelum umroh, ketika umroh, dan sepulang umroh atau haji ya gitu. Karena apa ya, aku juga mengalami berbagai naik turun, jatuh bangun ya, dalam kehidupan ini sudah biasa ya gitu. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi dan menghadapi semuanya dengan kuat ya gitu. Ada kalanya aku juga menangis, tapi ada kalanya juga aku menghadapinya dengan tertawa ceria. Itu intinya mah, menangis 15 menit tapi cerianya bisa seharian kalau sama aku. Kadang-kadang kalau udah ceria itu humoris aku tuh kadang keterlaluan juga pemirsa. Kalau udah humoris kadang-kadang nyenengin tapi menyebalkan gitu. Kadang-kadang kalau humoris itu si Umi tuh kadang begitu ya, tapi aku rekap lagi gitu, maksudnya diluruskan gitu. Intinya mah karena udah sepaneng ya pemirsa. Kalau udah akhir zaman ini udah luar biasa. Kalau kita kurang-kurang bisa membahagiakan diri kita, udah repot. Jadi di sini sumber kebahagiaan kita itu diri kita sendiri, hati kita sendiri pemirsa, bukan yang lain, bukan dari suami, bukan dari anak, bukan dari keluarga, tapi hati kita sendiri. Bagaimana kita menyenangkan hati kita sendiri ya. Karena kalau mengharapkan kesenangan dari yang lain itu belum tentu pemirsa. Seperti begini, hal sepele tapi besar. Sampai aku berkata kepada ibu-ibu, orang itu kok jutek banget gitu ya, kita malas menegurnya gitu. Kata aku tuh kita harus berusaha menyikapi sikap setiap orang ya, jenis ibu-ibu kayak gitu, kita yang duluan nanya gitu. Jangan berharap kita ditanya duluan, tetapi kita yang nanya dia duluan gitu. Sampai aku ngomong seperti itu sama mami. Kadang ada gini, ya benar juga sih, kadang ngelihatnya kok kayak angkuh gitu. Ada sifat seseorang ibu ya, yang sebenarnya mungkin dia itu orangnya cuek gitu ya, jadi jarang negur, kalau tidak ditegur gitu. Dan aku yang suka duluan negur gitu ya. Nah ibu-ibu yang lain, ngapain ditegur sih, katanya orang jutek begitu kan. Kok aku kata kita tuh jangan menunggu ditegur kitanya, tapi kita yang menegur dia gitu. Intinya aku yang suka ngeramein gitu. Jadi intinya jadi kebawa pemirsa. Jadi sebelum umroh dan waktu umroh juga aku menegur yang berbeda negara itu minimalnya dengan senyuman, karena aku tidak bisa bahasa dan itu anugerah yang terbesar melihat berbagai macam warna kulit ya, terus postur tubuh. Dari situ seperti kalau di gunung ya, kalau kita naik gunung seperti ada di puncaknya di Ka'bah tuh, kiblat kaum mukmin ya, seperti ada di puncak gunung. Terus kita ngelihat beragam warna kulit manusia ciptaan Allah ya, luar biasa, sampai kagum. Jadi itu benar-benar luar biasa ya. Jadi Allah itu memberikan kesempatan kepada aku untuk merasakan sebenarnya dalam kehidupan ini kan singgah
hanya sesaat tetapi menetap di hati gitu, permanen di hati tuh. Singgah kayak sebentar kan, 9 hari umroh, singgah di kota Mekah. Aku singgah di kota Mekah gitu ya, tetapi menetap permanen di dalam hati. Sampai sekarang aku tetap mengupload gitu. Sebenarnya dunia ini kan persinggahan, hanya sebentar. Yang kehidupan akhirat kan kekal nanti ya, kehidupan yang fana itulah intinya. Dunia ini kan ibaratkan terminal, kalau kata guru besar ya terminal ya, buat singgah-singgah gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengumpulkan bekal untuk akhirat pemirsa gitu intinya. Jadi persinggahan, dunia ini hanya persinggahan sementara, dan akhirat yang kekal selama-lamanya ya. Jadi di sini tuh aku bersyukur ya. Jadi apa ya, sebenarnya itu betah banget kalau udah apa ya, kalau udah di Masjid Nabawi ya. Pokoknya rasanya itu pingin lama di Mekah itu, tapi qadarullah 9 hari ya. Jadi di situ sebenarnya aku juga pingin umroh plus Turki waktu itu, cuma qadarullah aku ada uangnya, rezekinya hanya buat umroh Mekah Madinah aja pemirsa. Sebenarnya aku tuh pingin umroh plus Turki waktu itu ya. Dan aku sangat senang sekali melihat si Ibu Polwan ya bersama suaminya, mereka yang berkesempatan umroh Mekah Madinah plus Turki gitu. Jadi kita ketemunya di waktu itu di Madinah ya. Jadi mereka ke Turki dulu, baru ketemu kita gitu. Dari situ kita bareng-bareng tuh sama Bu Polwan. Iya. Jadi disitulah perjalanan hidup aku pemirsa. Jadi di sini saling support antara satu sama lain, saling menguatkan antar mukmin ya. Dan berusaha untuk menciptakan kebaikan itu semua ya. Jangan berdebat. Dunia ini kalau udah banyak berdebat puyeng ya. Karena kasihan generasi muda. Nah, kalau gimana kalau kitanya banyak berdebat ya, anak-anak generasi muda ini mau bagaimana gitu. Gitu pemirsa. Sudah gitu aja ya malam ini ngobrol-ngobrolnya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya gitu. Tetap semangat dan berprasangka baik sama Allah. Jangan lupa bersyukur. Berusahalah kita untuk menjadi ahli syukur ya, apapun kondisinya ya gitu. Assalamualaikum semuanya.